kemarin atau 2 hari yang lalu ya, dan itu seru sekali. Saya tonton sampai habis itu semua pembicaranya keren-keren. Dan ada yang ingin saya coba angkat dari yang, sudah Abang kasih statement di LC itu. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin memberikan informasi dulu nih buat sahabat semua, penonton di Saiful Jaman Channel dan di Mardhani Alisera, bahwa nanti jam 8 ada ILT, ya, Indonesian Leader Talk, yang rutin setiap hari Jumat jam 8 sampai selesai. Seperti biasa ada duet maut, ada Mardhani Alisera, ada Rocky Gerung sebagai narasumber tetap, dan narasumber ininya adalah Pak Hendrajit, pengkaji geopolitik, Direktur Eksekutif Global Future Institute. Judulnya seperti Orde Baru. Bolehlah Bang sedikit Bang kasih bocoran tuh apa itu, bahas apa seperti Orde Baru? Apa ada kaitannya dengan yang di LC? Sambung menyambung menjadi satu biar jelas realitanya. Karena sekarang ini banyak sekali hyper reality gitu loh. Kayaknya nyantai, jalan, demokrasinya bagus, KPU Bawaslu ada, tetapi tiba-tiba ada banyak pemasangan baliho yang kata Rocky jumlah balihonya lebih banyak ketimbang jumlah manusia Indonesia. Dalam waktu sekejap seluruh Indonesia rapi, jali, nggak ada yang miring kiri kanan, pokoknya benar-benar mantap, sehingga dan hukum jadi dikangkangi, peraturan jadi disiasati, sementara oligarki dan dinasti terus berkembang. Jadi jangan-jangan lebih buruk dari Orde Baru. Itu yang mau kita bedah bersama nanti malam, insya Allah. Oke. Jangan lupa, hanya di channel Mardhani Alisera. Oh, nggak hanya, karena juga di relay di beberapa YouTube yang lain, Bang ya. PKS TV, Jaktim, Radio Rasil, dan sebagainya. Ini seri ke 159, luar biasa. Konsisten, istiqomah terus. Baik, Amin. Bang, kita akan coba masuk dulu ke yang ada di thumbnail. Itu Pak Anies Baswedan ini sedang membisiki sesuatu nih ke Bang Mardhani. Boleh dikasih bocoran kan lagi ngebisikin apa itu, Bang? Jadi waktu kampanye hari pertama 28 November itu saya dapat tugas menyematkan jaket ekspedisi Anies ya. Jadi kita itu ingin kampanye ini bukan milik parpol, bukan milik elit, tapi milik rakyat. Karena itu di setiap kampanye kita pilih, ada difabel, ada perempuan, ada minta maaf wong cilik, ada ustadz, ada mungkin anak muda, menyampaikan aspirasinya, yang itu akan kita bawa, kita kumpulkan jadi ekspedisi Anies, yang itu insya Allah akan jadi bahan, sebagaimana waktu di DKI Jakarta kita tidak kampanye, tapi kita bikin janji Anies gitu. Janji itu harus dibayar. Kalau kampanye kan nggak harus dibayar gitu lah. Nah karena itu ekspedisi Anies ini bagian dari usaha kita mendengar yang nanti akan kita rumuskan dalam kebijakan bagaimana menegakkan adil makmur untuk semua yang menjadi tagline amin gitu kan. Nah ketika saya itu saya nggak tahu didera rasa haru. Mas ini berat sekali ya, di Jakarta saja kita sudah berat ya. Apalagi berat tuh bukan berat perjuangannya kalau buat saya. Berat amanahnya, tanggung jawab di akhiratnya. Sampai ada teman bilang, Pak Mardhani kenapa kok sedih waktu bacain? Ya karena saya nggak tega Mas Anies akan menerima beban yang demikian berat. Jadi saya agak menahan berurai mata. Mas, mudah-mudahan Allah jaga kita ya Mas. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Nah, Mas Anies membisiki, saling doa Mas. Ini bukan pekerjaan berat. Ini berat di dunia. Ada petik, kemudian juga ada The Matrix. Ini menceritakan bagaimana melawan orang yang apa istilahnya Bang Mardhani itu 1-2 step ahead. Itu polanya The Matrix ya. Kalau Joker barangkali banyak yang menonton dari Gen Z juga mungkin Bang, dan belum nonton peran Joker dan The Matrix itu apa itu Bang?
Eee, sebetulnya ini tanda bahwa saya sufi, Kang, suka film. Saya 2 atau 3 kali tuh nonton yang, Batman yang The Dark Knight gitu loh, Christopher Nolan itu loh. Nah, pilihannya, dalam tanda kutip, setan besarnya itu The Joker tuh. Dan Mmm, betul-betul Gotham City itu diteror oleh The Joker. Kemanapun kita melihat, kemanapun mmm, kita pergi, kemanapun beraktivitas, pasti ketemu Joker. Dan Joker ini menteror habis-habisan. Jadi bukan speechless lagi, actionless gitu. Sehingga ah, betul-betul hopeless gitu loh. Sehingga mmm, akhirnya semua malah memusuhi Batman gitu loh. Orang mmm, baik jadi dimusuhi gitu. Nah, ini gambaran betapa pilihannya itu demikian luar biasa dan jadi besar karena pilihan itu, the giant sinners gitu loh, pendosa yang raksasa ini bermain di wilayah abu-abu, ya, karena setiap ada abu-abu dia tumbuh berkembang. Setiap kebenaran tidak, jelas dengan kebatilan, maka dia tumbuh berkembang. Makanya kan kalau saya tidak menyarankan nonton film ya, tapi kalau lihat film itu memang itu menjungkir balikan betapa minta maaf ya, semuanya pokoknya habis itu terornya si Joker itu luar biasa. Sampai akhirnya, jaksa agungnya justru jadi penjahat gitu loh at the end ya. Wajahnya sebelah itu terbakar dan lain-lain gitu loh. Itu luar biasa The Joker gitu. Nah, saya menggambarkan kondisi sekarang kita kemanapun ketemu kalau nggak bapaknya, ketemu anaknya, ketemu pamannya, ketemu mana, apapun yang kita bincangkan kembali ke satu dan bukan dengan kebahagiaan, bukan dengan harapan, bukan dengan inspirasi, tapi dengan teror dalam tanda kutip gitu loh. Nah, itu yang mmm, The Joker. Bahkan, saya karena waktu di LC itu ada teman-teman dari sebelah gitu loh, saya bilang mhm. menjadi subur karena teman sebelah juga tidak angkat kaki, tetap di dalam sehingga ketika dalam, lah menterinya menteri hukum dari sini, menteri PANRB dari sini, gimana bisa, bos kita dibilang, penentu segalanya gitu. Nah itu Mmm, pinter sekali. Jadi keadaannya jadi kalau bahasa Sunda tuh pabaliet gitu loh. coba lihat. Rumit. Pembeliannya itu bikin The Joker betul-betul menikmati perannya gitu loh. Sehingga padahal kalau ada, eee eee, apa, furqan itu, kejelasan mana hak mana batil lebih mudah. Menghadapi orde baru lebih mudah karena hak batilnya jelas itu. Yang sekarang saya menggambarkan The Matrix, kita coba respon ini dia udah berubah format lagi, udah berubah bentuk lagi. Jadi one to step ahead selalu. Mhm, Contohnya, tiba-tiba di Komisi 3 ada revisi Undang-Undang MK, ya. Naikin lagi dari 40 ke 50 umurnya. Udah kayak Sri mmm, Kanto, 40, 50 bolak-balik aja gitu. 65, 70 atasnya gitu loh. Rupanya ini pandangan beberapa pihak, mengantisipasi, eee, sengketa di pilpres gitu loh. Sehingga ujungnya udah dirapikan gitu loh dan itu berlangsung dengan sangat tertutup dalam waktu yang sangat singkat gitu. Dan sebagaimana undang-undang IKN, undang-undang Omnibus Law itu hajar bleh, the show must go on. Sehingga tadi The Matrix one two step ahead menang terus gitu. mmm, Jadi itu oke. gambarannya. Jadi kalau begitu Bang, apakah kemudian, menjadi limbung karena tidak tahu siapa lawan, siapa kawan atau bagaimana Bang? Nah, akhirnya jawabannya ada di iman. Keyakinan kepada kebenaran. Jangan tertipu dengan realita atau hyperrealita Mmm, ataupun kan ini ada informasi, ada kontra informasi, ada super kontra informasi. Nah, mmm, kita berpegang kepada kebenaran dan kebenaran itu saya waktu di ILC saya bilang sebetulnya sederhana. Tanyalah pada sanubarimu, berpeganglah kepada prinsip, berpeganglah kepada kebenaran. Karena politik yang benar itu politik dengan hati, politik dengan nilai, politik dengan, kebenaran dan keadilan. Sederhana kalau lihat itu kelihatanlah kacamata, oh ini hak, ini batil, gitu kan. mmm. Oke, jadi ya nggak terlalu sulit ya untuk melihat mana yang
lawan mana yang kawan itu. Tapi kalau bicara di Joker maka ada Batman nih. Siapa ini Batman-nya? Kalau yang menegakkan keadilan sih Amin ya. Ah, Harapannya ya. amin. Harapannya. Saya semalam itu dari acara reviewan diundang Abraham Samad. Ada podcastnya dengan Abraham Samad. Bahas ini juga gitu. Nah, gimana Ya. Amin jadi Batman? Nanti lihat di podcastnya Abraham Samad.